semaian itu kita semai itu menggunakan contoh plastik atau rak telur kan, seperti itu. Itu memakai rak telur ya? Iya, pakai rak telur. Nanti kita semai, dari semai itu sampai mau ditanam itu maksimal 7 hari. Nah, sekarang ini tanaman kita sudah umur Ini 10 hari. umur tanaman 10 hari. Itu 10 Pak, hari. proses pembibitan Pak, bisa dijelaskan Pak varietasnya apa, kemudian apa kelebihannya, kemudian bagaimana proses pembibitannya Pak? Kalau varietas banyak ya. Kalau kita gunakan tuh Baginda sama Nopia. Kemudian kalau dia yang non biji itu Amara dari Kelebihannya? merah. Ya sebetulnya itu yang sering ditanam gitu. Oh gitu ya. Bagus, gitu. Artinya Artinya diyakini kalau dia, petani gitu ya. Nah, kalau dia mau kita lihat dari kelebihannya, kita tanya aja sama produsennya gitu, daripada merah. Tapi petani meyakini ini, artinya kan Itu berarti yang lebih. memang yang lazim digunakan itu ya Baginda sama Ponggawa. Ini yang terbaru ada Nopia dari Bintang Asih. Oh gitu ya Pak. Jadi proses pembibitannya pertama di berapa menit direndam Pak? Kita tidak melakukan perendaman, langsung aja setelah kita contong atau kita masukkan tanah ke dalam contongan rak telur ataupun plastik. Itu 2 hari lah sebelumnya itu kita persiapkan supaya kita tidak susah misalnya untuk kebutuhan bibit ataupun berapa biji yang mau kita semai kan gitu. Dipersiapkan dulu gitu. Setelah disiapkan barulah bibit dimasukkan aja langsung gitu, tanpa direndam. Oh gitu ya. Tanpa direndam, namun dia digunakan insektisida untuk mencegah terjadinya serangan dari semut maupun jangkrik seperti itu. Biasanya pakai bahan aktif promil kan. Pak, umur 7 hari pembibitan itu langsung pindah tanam. Jadi itu sangkang Telur ya langsung aja dimasukkan, tapi kalau namanya, dia kalau sarang rak telur itu langsung sarang telurnya dimasukkan dimasukkan ke lubang tanam ya. Kemudian kalau dia pakai plastik ya kita kita buka contongnya, masuk plastik. Ini contoh rak telurnya yang sudah dimasukkan. Dia malah menahan air kan, seperti itu dia. Menahan air, dia tidak cuma kering. Enggak mengandung virus atau bakteri Pak. Itu dimasak. Itu dimasak ya. Waktu pembuatannya kan udah di open, itu udah steril dari mikroorganisme. Karena biasanya kan petani lain menggunakan plastik, ini kayaknya lebih sederhana tapi ya karena memang sudah ada produsen yang mengolah itu untuk mempermudah petani untuk membibitkan seperti itu. Oh gitu ya. Kalau memang lebih ramah lingkungan lagi ya dari contongan daun pisang kan, seperti itu. Ini kan umur tanaman 10 hari Pak. Apa formula khusus yang Kalau sering Bapak lakukan? pemeliharaan dalam menanam semangka ini 10 hari ini masih cor sekali aja dalam 1000 pohon 1 kilo. Dalam 1000 pohon 1 kilogram pupuknya apa Pak? KNO3 mengandung kalium ya? Iya, kalium nitrat. Dicampur dengan air. Ada lagi Pak bahannya? Itu aja. Itu aja. Kenapa nggak menggunakan NPK atau sejenisnya? Ya karena KNO3 ini kan mudah larut gitu, bisa mudah diserap dibandingkan misalnya yang istilahnya persaan itu kan, itu kalau KNO3 itu disemprotkan pun nggak masalah, nggak bakal terbakar dia seperti itu. Kemudian dia lebih cepat diserap. Pak, setelah proses 10 hari ini kan tanaman semangka itu termasuk tanaman yang umurnya pendek Pak, sampai kurang lebih formasinya 2 bulan gitu atau 60 hari. Ini kalau dia biji dia biasanya dari tanam itu 55 hari. Oh 55 hari aja ya. 3-55 hari. Jadi Pak, Kalau dia kiatnya Pak dari 10 hari sampai ke 55 hari yang ke depan ini apa kiatnya kira-kira bisa dibagikan ya, biasanya Pak? Pengalaman Bapak? Melakukan pengecoran setiap minggu sekali gitu. Pengecoran setiap seminggu sekali menggunakan Ya bisa tergantung kebutuhan tanaman lah, bisa pakai KNO3 langsung terus kan gitu sampai umur 21 hari KNO3 merah kan. Sambungannya Pak? Atau NPK Mutiara atau Mutiara. Tergantung kondisi tanah kan gitu. Kita lihat ya pertumbuhan dari tanaman tersebut. Seperti kita juga kalau kita makan terasa lapar ya kita makannya banyak. Kalau dia tanamannya
sehat ya kita kondisikan aja dengan keadaan tanaman. Pak, sewaktu sebelum pemasangan mulsa ini ditabur pupuk dasar Ya, Bapak? dilakukan pemupukan dasar. Apa Pak? Pupuk dasarnya itu organik ya, organik, petroganik itu kemarin kita. Petroganik. Ya, yang granular, yang 40 kilo. Kalau per 35. hektarnya berapa takaran 1 apa ton. dosisnya? 1 ton. Iya, 1 ton. Kemudian P25-nya itu kita kasih 5 sak. Oh, 50 P25 kilo. ya. CA-nya 100 kilo. Kemudian KCL-nya 100 kilo. Oh, jadi organiknya itu berapa tadi? 1 ton. 1 ton. P2O5-nya atau sejenis SP36 atau TSP itu berapa kilo tadi Pak? Kalau dia kandungan yang 36 kita kasih 5 goni atau 250 kilo. Yang lainnya CA-nya 2 goni. jatannya 2 goni, KCL-nya 2 goni. KCL 2 goni itu dalam per hektarnya ya Pak. Ya. Kemudian Pak, Kemudian SS oh, SS ya tambahannya yang mengandung amonium sulfur ya. yang Pak, untuk pengendalian hama Pak yang biasa Bapak terapkan kalau kita untuk kemarin tanaman ini, semangka. untuk 10 hari ini masih menggunakan imidacloprid aja. Biasanya nanti ke depannya ini mau kita gunakan asap cair pupuk produksi kita sendiri itu Atlantik. Oh, asap cair yang Asap cair Woods Finezer itu ya. ya, Oh iya iya. karena kemarin sudah kita aplikasikan itu bisa mengurangi mati pucuk kan, seperti itu. Mati pucuk pada semangka yang katanya kena virus, padahal kan embun tepung namanya itu milkweed kan. Ini kan pertanaman musim kemarau Pak. Jadi kendala di lapangan itu Ya, pengalaman Bapak Kalau pertama musim kali kemarau, air ya, ya. Air yang kedua Kalau masalah hama itu nggak masalah kalau musim kemarau. bisa dikendalikan ya. Kalau Insektisida lah ya, sejenis insektisida. iya, ini masih menggunakan imidacloprid ya. Pak Wagiman, tanaman semangka kan ini lebih respon terhadap proses pemangkasan itu. Jadi bisa Bapak ceritakan teknik yang biasa Oh ya, Bapak nanti ini lakukan? aja setengah bulan lagi atau 3 minggu ke depan Oh, baru dilihat di gimana video cara langsung. selanjutnya ya? Iya. Jadi kalau dari awal sampai ini sedangkan tanaman masih 10 hari. Oh gitu ya. Nah, jadi Ya, nggak ini lagi. nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Iyalah. Pak, ini masih cerita masalah pemupukan Pak. Pemupukan yang efektif sistem kocoran ya Pak. Nggak ada Iya, Bapak sistem sebetulnya tunggal. kalau di airnya cukup ditabur lebih bagus karena penyerapannya kan apa, kalau dia dicor kan kalau kita kasih banyak dia kan nggak bisa mati ya. Kalau dia paling bisa mati 2 kilo per 50 liter air. Gitu ya. Kalau dia ditabur kan banyak dan siram itu biasanya lebih cepat perkembangannya. Apa perbedaan potensi hasil di musim kemarau sama musim penghujan Pak untuk pertanaman semangka? Rasanya lebih manis dari musim kemarau. Musim kemarau lebih manis. Udah lagi apa? Kalau untuk produksinya Pak, tonasenya lebih besar mana? Hampir sama. Kalau musim kemarau itu kan hanya kita mengendalikan cara menyiramnya. Kalau musim hujan itu masalahnya di air berlebih, kemudian biasanya kena air kan mati. Seperti biasanya lebih bagus dari musim kemarau dengan curah hujan istilahnya kita 1 bulan 2 kali 3 kali hujan udah alhamdulillah. Gitu ya. Sahabat tani, inilah paparan dari Bapak Wagiman, salah satu petani yang mengembangkan tanaman semangka di Desa Manunggal, Kecamatan Purwodadi. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya dalam judul trik pemangkasan tanaman semangka yang efektif. Saksikan video YouTube Sahabat Tani Sejahtera ini. Selamat sore, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.